Siang teman-teman media. Hari ini kami tim advokasi kasus Anji. Saya Peter L. Saya Dr. Togar Situmorang. Bayang. Iya, kami hari ini sudah sepakat untuk mendampingi klien kami Anji dalam pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini yang justru klien kami merasa dirugikan. Untuk itu ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh klien kami, Mas yang ganteng ini. Silakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Peter L, SHMH PhD, lalu juga Dr. Togar Situmorang, Dr. Minola Sembayang, dan mengagakkan SHMH. Untuk teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberitaan belakangan yang saya rasa sudah tidak bisa didiamkan. Selama ini saya diam karena banyak sekali hal yang harus saya lakukan, banyak sekali hal yang harus saya posting, harus saya kerjakan berhubungan dengan karya musik saya dan karya lainnya juga bisnis. Tapi karena memang beritanya sudah meluas kemana-mana dan juga sudah ada tour TV, datang ke program TV, ke podcast, akhirnya saya harus bicara. Ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bahwa semua tuduhan yang dilayangkan kepada saya itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kabar yang udah kemana-mana bahwa perceraian saya dengan istri saya, Wira Natalia, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jelas ya. Yang ketiga adalah perjalanan saya ke Bangkok atau ke Thailand itu memang pure bisnis dan profesional. Di sana kami bertemu dengan mitra kerja. Kami bertemu dengan mitra kerja dan membahas tentang investasi terhadap bisnis musik yang akan dijalankan. Lalu, tapi saya tidak sebutkan di sini siapa, walaupun orangnya bersedia, tapi tidak saya sebutkan karena masalah etika. Ya. Lalu yang keempat adalah tolong pihak manapun stop untuk membuat pemberitaan ini. Karena ini sudah kemana-mana, sudah melebar kemana-mana, dan sudah merugikan saya secara nama dan juga secara bisnis. Jadi tolong stop, atau nanti pihak kuasa hukum saya, abang-abang ini semua yang akan mengerjakan. Kira-kira begitu. Iya. Baik, jadi itu statement awal ya. Sekarang kita sesi tanya jawab. Tanya jawab ini akan direspon oleh tim kuasa hukum ya. Jadi bukan NG. Akan direspon oleh tim kuasa hukum karena ini persoalan hukum. Sekali lagi ini persoalan hukum dan akan direspon oleh teman-teman tim kuasa hukum. Silakan. Bang, saya mau nanya bang. Ya. Terkait kan suami dari Seksi God itu memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya Suami Julian. Seksi God bukan? Seksi God kan Istrinya maksudnya, suaminya itu si Julian. Jelo. Oke, suami. Dia memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya itu Julian. Mungkin itu gimana bang? Dia menuduh bahwa abang itu ada gitu sama dia, maksudnya hubungan. Oke, saya jawab ya. Jadi perjalanan ini di-arrange atau direncanakan oleh manajemen. Jadi bukan perjalanan pribadi ya, ini manajemen. Dua manajemen, NG dan manajemen Jelo. Ini dua manajemennya mengatur perjalanan ini. Oke? Titik. Saya tambahkan ya. Tambah ya. Tiket itu kan hanya membuktikan bahwa memang ada perjalanan. Ya. Tidak lebih daripada membuktikan bahwa ada perjalanan di mana dalam perjalanan itu Anji dengan Jilo berangkat ke Thailand. Tujuannya kan nggak tercantum dalam tiket. Nah, makanya hari ini kita klarifikasi. Ya, makanya hari ini kita klarifikasi. Tujuan dari keberangkatan Anji dengan Jilo itu ke Bangkok dan Thailand itu karena suatu pekerjaan. Jadi jangan sampai ada satu praduga atau asumsi tiket itu sudah membuktikan hal-hal yang melampaui yang seharusnya dibuktikan oleh tiket perjalanan. Jadi tiket perjalanan hanya membuktikan bahwa ada perjalanan, titik. Jadi jangan ada asumsi, jangan ada praduga yang melampaui apa yang seharusnya. Jadi itu yang bisa kami klarifikasi.
Apalagi tadi tim sudah mengatakan bahwa itu memang perjalanan yang diatur oleh dua manajemen karena ada satu kegiatan di Bangkok atau di Thailand. Ya. Bang Haji Ini bakal selain ambil langkah selain hukum nggak? apa namanya selain si tiket perjalanan kan juga si seksi itu juga mengunggah, mohon maaf kata-kata Lingerie? pakaian segala macam. Iya. Respon Haji gimana? Ya, Tunggu. silakan. Ya. Jadi seperti tadi Abang Peter bilang, Keras sedikit bang. Ya. bahwa seperti Bang Peter tadi bilang, Mas Enji tidak akan bicara, biarkan kami tim hukum yang akan bicara terkait klarifikasi hari ini, apapun yang rekan-rekan wartawan mau tanyakan, bebas. Bebas tanya. Nah, terkait tadi postingan tiket, postingan lingwir atau apapun Lingerie. itu, lingerie ya, Ya. itu kami duga dan bisa kami pastikan itu di dalamnya ada unsur perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Seharusnya yang hal-hal yang demikian itu tidak pantas untuk diposting di media-media ataupun di online. Karena kenapa? Kalau memang itu menjadi suatu alat bukti yang menurut mereka ada dugaan-dugaan, harusnya mereka mengerti aturan hukum dengan cara apa? Bawa itu ke pihak kepolisian, buat itu suatu LP, bukan penggorengan-penggorengan yang tadi rekan Dr. Minola Sebayang bilang, sehingga gorengan-gorengan itu sama Bang Peter tadi disebut akan membuat jadi gosong. Kami juga tim hukum akan ambil langkah hukum terkait yang tadi masalah tiket, masalah lingwir, masalah duga-duga yang memang sudah disebarluaskan melalui media, itu juga akan kami ambil langkah hukum. Makanya hari ini cukup hanya klarifikasi dari Mas Enji atas tuduhan itu 1000% tidak benar. Jadi berita yang 1 minggu ini adalah berita bohong. Dan kalaupun nanti ada podcast, ada pemberitaan lagi setelah hari ini, kalau memang terus ya, topiknya masih seperti itu, podcast manapun akan kami kirim surat klarifikasi. Karena kenapa? Di dalam undang-undang pers juga kan harus ada cover both side. Ya, tidak boleh seenak-enaknya mengundang, tapi tidak diberitahu kepada narasumber asli, yaitu Mas Anji. Nah, ini juga rekan-rekan media juga harus mengerti dan harus paham bahwa ada hak-hak klien kami. Itu jangan sampai dilanggar. Itu dari kita. Abang, boleh saya jawab dikit nggak bang? Silakan. Saya jawab dikit aja. Ya. Maksudnya ini pertanyaan tentang lingerie ya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa Jello membawa lingerie atau tidak. Saya tidak tahu dia memakai atau tidak. Tidak. Titik. Bang, berarti dalam waktu dekat bakal laporin Martin bang atau gimana bang? Tadi yang sebentar. Tadi yang seperti Abang Dr. Minola bilang, kita lihat perkembangan ke depan setelah hari ini. Kalaupun memang masih terus goreng-gorengan itu, tidak tutup kemungkinan baik itu online, baik itu clippingan-clippingan, baik pun berita-berita di media, kami akan pelajari dan tidak tutup kemungkinan kami akan ambil langkah hukum tegas. Abang sedikit bang, mungkin menjelaskan lebih detail bang perjalanan ke Bangkok itu dalam rangka bisnis apa sih bang, maksudnya penggarapan video klip kah atau seperti apa sih? Iya, jadi begini. Ya, oke. Jadi begini. Betul, itu murni perjalanan bisnis dalam rangka membuat video klip. Karena produk video klip yang akan di launching atau yang sementara digagas itu si Jello ini adalah artis atau penyanyi yang keberapa? Ke-6. Jadi proses seleksinya sangat ketat sampai yang ke-6. Jadi ini bukan tiba-tiba loh. Ya ini Dan prosesnya panjang. Oke. Bentar ya. Apa-apa Nah, Manji, apa-apa Manji. ya. Jadi ini yang ke-6. Jadi untuk produksi itu, ini artis yang ke-6. Proses seleksinya sangat ketat. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba, tiba waktu, tiba akal. Enggak benar itu. Ini yang ke-6. Jadi proses 1 sampai ke-6. Kira-kira begitu. Artinya perjalanan ke sana tidak hanya berdua begitu ya bang, ada tim produksi juga yang ikut. Oh iya, ini kan ada manajemen yang mengatur perjalanan ini. 2 manajemen Yang Andi bilang dan bahwa manajemen iya, Jello. yang Gitu. bilang itu perjalanan berdua siapa? Ya. Apa hanya gara-gara tiketnya itu ada 2 nama, terus kita berasumsi yang berangkat 2 orang aja. Nah ini dia, jadi kalau memang kita mau praduga itu harus praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Ya. Nah ini kan tidak.
sudah mulai ada tuduhan-tuduhan, Iya. udah ada framing-framing seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Nah, kalau memang yang mereka sampaikan itu benar, coba dong lakukan upaya hukum. Ini tidak melakukan upaya hukum, tapi curhat-curhatnya di media, curhat-curhatnya di podcast, Acara TV. ke acara-acara TV. Ini jelas merugikan nama baik klien kami, reputasinya. Ingat, Anji juga masih punya keluarga, punya anak. Ya, jadi jangan jangan melakukan hal-hal yang demi sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya merugikan orang lain. Ya. Jadi berapa orang yang datang nanti ke tayang kemarin? Itu kan 2 manajemen. Ya maksudnya total berapa orang mau? Iya, 2 manajemen. Ada 2 Gini, manajemen. gini, mengatur ada perubahan. beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan. Iya, nggak bisa. Tidak etis Iya, walaupun jangan. walaupun sekali lagi Iya. ini juga Iya. ini ada kenalannya Bang Minola juga ya. Ada. Tapi mereka memang berdiskusi dan berbisnis sama saya untuk konten-konten dan juga produk musik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video klip saya yang pertama Orang Yang Berbeda itu disponsori oleh sebuah brand, 2 buah brand ya. Lalu video klip yang kedua Kamulah Orangnya itu juga disponsori oleh sebuah brand. Jadi lagu-lagu di dalam album saya posting di Instagram kalau teman-teman butuh sumbernya. Saya posting di Instagram di feed saya. Jadi lagu-lagu ini memang sudah memiliki brand dan ada yang belum deal tentang konsep kreatif dan lain-lain. Oke, jadi saya jawab ya. Lebih dari 1 orang dan kurang dari 10 orang yang berangkat. Oke? Lagian kalau berangkat cuma berdua, pesawatnya nggak berangkat, Pak, rugi. Bang, Ya kan, nggak? Bang, sebenarnya, Bang, Gue udah serius. soal statement Martin yang mengatakan bahwa ada intervensi yang Oh, intimidasi ya? Iya, selama 3 hari berturut-turut itu bang. Selama 3 hari berturut-turut katanya dia mendapatkan intimidasi dari Pihak Anji ya? Oke. Iya. Sekarang intimidasi bentuknya apa? Fisik, non fisik? Apa? Verbal? Verbal? Apa? di teror gitu. Terornya apa? Kenapa nggak Terornya dilaporin? apa? Kenapa nggak dilaporin? Kenapa nggak dilaporin? Jadi tadi kan Mimpi itu. di sini jangan digoreng-goreng asumsi Iya. ataupun opini. Iya. Kalau betul dia punya bukti Iya, tentang silakan lapor aja. intimidasi, tentang tekanan-tekanan, bahkan ancaman, kalau memang bukti, kenapa nggak lari ke polisi? Biar semua clear. Iya. Itu loh. Jadi janganlah seorang Angie didegradasi dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang benar, dia ini kan seniman, artis. Kenapa nggak bicara tentang karya-karya besarnya dia saja? Itu lebih enak daripada hal-hal yang negatif, yang memang tidak dia lakukan, yang tidak memang dia perbuat. Ini kan nggak benar, nggak fair juga. Coba bikin berita yang berimbang. Kalau bisa mulai hari ini ke depan, yang tadi rekan kita bilang, Abang Peter bilang sama Bang Dr. Minola bilang, jangan lagi ada goreng-gorengan, kan gitu ya Bang ya? Iya. Itu aja. Terus lagi gimana? Ayolah, kan di sana Itu juga kan punya kuasa hukum Bang. Iya. Nah, lagian ini kan manajemen intimidasi itu Iya. dari luar dari kita. Manajemen yang Pak, Jenderal itu sudah kami konfirmasi ke sana, dan kenapa pihak lawyer nggak melaporkan secara hukum? Ini kan dengan hukum kita lawyer pasti tahu lah. Kan sudah ada pemberitaan ya, Kayak Bang. memancing terus kayaknya. Sudah ada pemberitaan, ada klarifikasi dari Lawyer sana juga. dari manajemennya Jello yang kebetulan adalah abang kandung saya gitu. Jadi tuduhan tentang saya menyuruh orang untuk mengintimidasi itu sudah sangat tidak. Manji. Manji. Manji menggandeng 4 pengacara besar nih. Mungkin Besar apa ini sebegitu maksudnya? banyak Besar pihak Badannya segitu banyak pihak yang dirugikan dalam persoalan ini, dan kalau boleh dijelaskan mungkin perhitungan kerugiannya apa sudah berapa nominal kerugiannya? Ini abang-abang saya. Abang-abang ini dokter-dokter ini abang-abang saya yang concern dan peduli. Bahkan mereka yang akhirnya menghubungi saya, Ci, itu kayaknya nggak bisa deh kalau lo cuma diem aja gitu. Maksudnya, tapi Bang, saya ngapain ngomong gitu. Maksudnya banyak karya yang harus saya rilis, banyak urusan yang harus saya urusin gitu. Terutama ya saya dengan istri saya, itu kan prosesnya juga masih jalan gitu, dan lagi itu juga prosesnya berjalan dengan baik gitu. Tapi akhirnya karena untuk menunjukkan keseriusan saya menggandeng abang-abang saya ini untuk duduk di sini bersama, bahwa ini bukan persoalan cuma sosial media loh, hati-hati gitu. Bahwa ini adalah persoalan Dengan pencemaran nama baik ini mungkin banyak lagi yang kerugian material di depan mata gitu Bang Haji. Berapa gitu yang di mungkin cancel gitu. belum menjadi kerugian, tapi potensi
untuk menjadi kerugian. Karena kalau tidak ada klarifikasi, Iya. maka itu akan menjadi kerugian. Nah, tapi hari ini masih potensi. Jadi oleh karena itu kami memperingatkan teman-teman di sana itu untuk mulai stop hal-hal yang tidak baik itu, memberitakan sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara hukum. Karena kalau itu terus dilakukan, maka potensi kerugian menjadi kerugian, itu akan menjadi efek yang tidak baik bagi mereka, karena kami akan mengambil langkah hukum. Ya, ini bang, abang-abang ini semuanya akan siap untuk mengambil langkah hukum. Bang, mungkin salah satu proyek video klipnya sendiri masih tetap berjalan atau udah stop bagaimana? Selanjutnya. Proyeknya jadi gini, sebenarnya proyeknya itu sudah direkam. Proyeknya sudah direkam, sedang dibicarakan untuk membuat music videonya yang bekerja sama dengan brand, oke. Cuma begini teman-teman, sebenarnya, jadi ini dari 6 orang yang akhirnya terakhir Jello ini, terakhir berkolaborasi dengan saya ini, itu sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa hal yang tidak bisa saya omongin di sini gitu, karena Nggak jadi surprise lagi. nggak jadi surprise lagi. Bahkan sebenarnya saya tidak ingin memunculkan nama siapa kolaboratornya. Makanya di postingan-postingan saya sebelumnya ada kok, masih ada di Instagram saya. Postingan-postingan sebelumnya tidak ada nama featuring titik-titik. Karena memang ini mau menjadi sebuah kejutan, tapi ternyata karena ini saya harus memberikan klarifikasi gitu, dan akhirnya proyeknya jadi kurang menarik gitu. Jadi saya tidak ingin bicara lebih panjang tentang proyeknya, tapi semua sudah dikerjakan. Dan juga saya memang akan menjadi produser untuk Jello, albumnya dia sendiri yang tidak bernyanyi bersama-sama saya gitu. Dan itu akan terus berjalan, Bang? Nantilah ini bicara klarifikasi. Iya. Masih banyak. Gimana Vision yang Jadi mau tidak mau atas kasus ini mendongkrak proyek yang lo sedang lakukan. Iya, Itu asumsi. Itu asumsi ya, karena mendongkrak proyek justru saya sebenarnya nggak mau proyek ini ketahuan siapa gitu. Ya. Pengen Yang ya. lain coba. Kemarin kan ada di tayangan pengacaranya kan dia dia bilang menyebutkan bahwa si E ini bisa dibilang band titik-titik itu. Si E Dianggapnya Inisial, itu inisial. inisial E sama aja bencong. Apa? E-nya itu siapa? Eri. Enggak, kita kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Iya. Jadi kita juga mau berandai-andai Oh itu dengan statement mereka. pengacaranya menyebut Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tanya dulu aja dan Silakan saja. Dan ada rekamannya pun ada. Ya, tapi Tidak kalau- begitu. Tapi kalau kita adalah seorang praktisi hukum Iya. yang menangani masalah-masalah hukum, Iya. maka statement kita itu frame-nya itu adalah hukum, Kebenaran. ya, kebenaran, Iya. bukti fakta. Upayanya juga upaya hukum. Jadi kalau misalnya kemudian statement kita sudah keluar dari statement-statement hukum, bencong lah, ajak duel lah, ini saya perlu mempertanyakan. Iya. Ini rekan-rekan saya itu pengacara, advokat atau apa ini? Iya. Betul nggak, Iya. Bang Togar? Betul, Iya kan? setuju. Betul kan? Setuju. Nah, jadi Iya. harusnya Setuju. statement itu harus statement hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan melebar ke sana kemari yang akhirnya timbul masalah baru. Nah, jadi lanjut ke Bang Dr. Minola bilang, terkait ada statement seperti itu, kami sangat sayangkan. Kami sebagai praktisi tajam setajam pisau atau pedang untuk kita gunakan di dalam hal laporan pidana ke pihak kepolisian, silakan. Kami tunggu. Tapi jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi membuat statement-statement menyangkut klien kita di media. Karena apa? Tadi rekan-rekan sudah dengar bahwa kami tim hukum tidak akan pernah diam. Kami akan ambil langkah-langkah hukum tegas, terukur, dan profesional. Tidak berasumsi. Bang, tadi mungkin disebutkan kan bahwa dari postingan aja sudah ada unsur perbuatan melawan hukum. Juga sudah ada unsur. Terus kenapa masih memberikan ruang, Bang? Kalau nanti terulang lagi atau gimana? Sebentar. Apa pertimbangannya mungkin, Bang? Gini pertimbangannya. Tadi kita ini adalah pengacara yang profesional, pengacara yang taat akan hukum. Itu kan postingan di media. Hari ini kita membuat statement ke media. Tapi untuk langkah-langkahnya, otomatis langkah kami secara terukur tadi. Yaitu apa? Kami akan bersurat secara klarifikasi dan verifikasi terkait postingan itu. Apa maksud kamu? Kamu tolong jawab ini. Bukan dengan media kita berdebat. Itu. Jadi bukan kami kasih ruang waktu. Karena kan hari ini baru Mas Enji mengeluarkan statement setelah sekian minggu goreng-goreng atau media itu mengeluarkan berita-berita yang nggak nyaman untuk Teman-teman kita. juga sini yang ada di sini. Ah, itu loh. Yang Iya. memberitakan. Jadi gini kan. Kenapa seksi gue? Kan jadi si seksi code ini kan duluan
bahwa apa namanya ada kecurigaan ada Manji sama Jelo kan, kan kita mengklarifikasi sama masuk surat sama Manji gitu, kita kan sini untuk kualifikasi. Ya jadi gini, seperti yang tadi dikatakan, kok tak dilaporkan kan begitu ya? Sudah ada di media sosial atau medsos. Nah sekarang ini yang mau dilaporkan siapa ini? Yang mau dilaporkan orang yang menyampaikan statement itu atau orang yang mendistribusikan wartawan tersebut. Nah, nanti wartawan kalau dong, kita yang bicara mendistribusikan. masalah informasi yang menyesatkan, misleading information, maka wartawan undang-undang yang ITE adalah orang yang mendistribusikan. wartawan. Jadi kalau belum yakin apa yang disampaikan oleh orang itu didukung oleh fakta dan bukti yang bisa yang Jangan diyakini gosip-gosip. sah secara hukum, jangan didistribusikan. Kita kan hanya cover buat set aja, Pak. Loh sekarang Kalau- kalau dosennya sebentar. enggak, sekarang ini cover dua belah pihak dulu Ya. atau satu pihak saja ngomong sudah tertayangkan. Yes. Harusnya dulu. Sudah belah Harus pihak dua-dua. itu Kita undang-undang. udah Kalau sama Anji kan Mas Anji. Lu anjinya itu masih ada kegiatan, bawa sabar Masa harus sedikit. dipaksa? Sabar sedikit dong. Jangan. Ini media kadang-kadang nggak mau Jangan. sabar. Anjinya masih di mana? Ini Jangan, udah jangan muncul, gitu, langsung jangan. ditayangkan. Jangan. Jadi gini. Tidak cover both side kan gitu kan. Nah, jadi harusnya Bukan iya. Makanya sebentar. Iya, Sebentar. Makanya tadi kan rekan kita Bang Dr. Minola bilang itu kan nanti kita pilah-pilah. iya kita pilih. Itu benar. Nah, lalu makanya kami kan hanya menghimbau teman-teman media juga ya, ya sabar, jangan dipaksa-paksa hari itu diminta, hari itu harus dapat jawabannya juga nggak fair. Itulah namanya media. Oke. Bang Anji, tentang fasilitas Bang Anji. Kita ada fasilitas khusus buat Bu Juliet gimana? Fasilitas. Katanya, kata rakor Jawab. Ya. Jadi gini. Abang nggak tahu siapa yang jawab. Udah, Abang aja, abang aja. Ini dua manajemen. Dua manajemen yang berbeda ya. Jadi fasilitas itu betul, ada fasilitas buat Jelo dari manajemennya Jelo. Titik. Oke. Aduh, dan gini Bang, fasilitasnya itu cuma mobil untuk antar jemput dan juga budget untuk beli pakaian kalau nggak salah. Iya kan? Disebutkannya kayak gitu. Orang yang sudah biasa bekerja sama dengan label atau manajemen, dan ketika sebuah manajemen itu menganggap bahwa talent ini potensial, kan mereka ada perhitungan bisnis ya. Jadi, dan itu sekali lagi seperti Bang Peter bilang, Nah, itu bukan sah. dari saya. Dan lagian itu sah-sah saja. Kalau memberikan fasilitas itu apakah perbuatan melakukan? Wartawan hebat-hebat ya. Tidak ada. Wartawan hebat-hebat. Kebetulan manajemennya Jelo itu kakak Kandungnya. abangnya Enji. Mas apa namanya, Mas Heri ya? Heri. Oh, ada Bang fasilitas yang saya kasih sebenarnya. Studio. Oh ya. Saya berikan studio dan tim produksi saya untuk membuat konten-konten yang produktif. Memang benar. Jadi gini teman-teman, saya itu diminta untuk memberikan saran. Kira-kira Jelo jika ingin berkembang karirnya, ini harus melakukan apa saja. Jadi termasuk saran-saran media sosial, personal branding, itu saya lakukan. Sampai tim dan juga studio saya, itu kalau teman-teman yang merhatiin atau follow Jelo memang sudah sejak lama, itu sangat terjadi perubahan di dalam media sosial. Kira-kira begitu ya? Manji biar nggak bias kalau boleh tahu Udah. ada omongan bahwa jangan ini settingan untuk menaikkan Jelo untuk lagu-lagu baru. Gak ada. Udah, saya cut. Gitu, gak ada settingan Kan itu. direspon biar ada Iya, tanggapan ada. saja bang. Ya udah, kalau itu jawab aja. Pasti sama, jawabannya Kata sama. netizen. Coba. Enggak ada. Gitu. Hari ini cuma mengingatkan aja. Oh, yang penting dijawab. Nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi Masa nggak percaya sama kuasa mengenai hukum? fasilitas juga susah ya. Artinya kan dokter memberikan fasilitas itu kan nggak merupakan perbuatan melawan hukum. Boleh-boleh aja dalam suatu. Ada lagi, Tapi enggak ya, bukan Udah, saya kasih loh. bukan. Bukan saya Iya, kasih. kan Dari manajemennya. manajemennya. Tuh tadi kan dikasih studio. Ya, studio. Nah, artinya Nah, itu tidak merupakan suatu perbuatan yang tercela. Itu bukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Jadi nggak usah di. Oke, artinya dari respon ini apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa yang disampaikan oleh mereka itu tentang klien kami Anji tidak benar, ya. Dan oleh karena itu kami memperingatkan mereka untuk tidak melebar dan menggoreng-goreng berita yang seolah-olah ya patut diduga ada peristiwa hukum seperti apa yang mereka tuduhkan sehingga membuat opini publik jadi negatif kepada MG. Karena kalau memang mereka punya bukti seperti yang dibilang oleh rekan Togar tadi itu, mereka bukan datang ke tempat-tempat yang bukan tempat untuk menerima laporan atau penegakan hukum. Ya. Terima kasih. Habis. Sendiri datang Manji, kalau saya mungkin buat seksi buat Penutup Anji.
Kami nggak biasa pula komentar orang lain. Iya. Kan mulai ultimatum kan. Saya rasa enggak cukup lah. Cukup. Ini saya hanya beberapa hal ini aja yang perlu saya klarifikasi karena menurut saya sudah mengganggu nama saya dan juga berpotensi mengganggu bisnis. Gitu kira-kira teman-teman. Ada belum ada langkah hukum terkait yang Kan tadi sudah dijawab. Yuk foto yuk. kakaknya tadi yang Gini, kalau yang berhubungan dengan Mas Eri itu biar dia pribadi kan dia juga sudah mengeluarkan statement kan, udah mengeluarkan statement juga ya. Oh, itu kenal nggak sih bang sama Marknya sendiri atau pernah komunikasi nggak sih bang mungkin bang? Enggak sih. Saya kenal sama orang yang menaunginya. Tapi udah komunikasi sama Sexy God belum kayak, oh lu bawa nama gue ngetek-ngetekin gue. Nggak punya nomor handphonenya kamu rasain. Takut di capture. Gimana caranya? Nanti disangkain mau ngapain gitu. Mungkin terakhir bang akan masih membuka ruang untuk berdialog dan berdamai mungkin ke depan. Apa yang Mau dialogkan? Tuh. Cari jalan keluar. Jadi gini, kita perlu tegas ya. Awal muawal masalah ini itu bukan Mas Anji. Itu Iya. satu. Kedua, kalau terkait pertanyaan itu buka ruang. Ruang apa? Yang membuat ini kan mereka. Dan yang ketiga, dalam hal ini kita sudah mengeluarkan klarifikasi dan sudah didampingi oleh advokat dan praktisi hukum. Artinya, kedepannya kalau masih terus, kami akan ambil upaya-upaya hukum yang tadi tegas, terukur, dan profesional. Ya, clear ya? Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Foto. Terima kasih. Akhirnya saya bersuara juga kan. Ya. Terima kasih. Besok